Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Blended Learning 2019 Universitas Muhammadiyah Bandung yang beranggotakan saya Lia Oktaviani beserta teman-teman saya Devi Ratnasari, Eka Apriana, Sri Wahyuni, dan Wulan Yunisa Dewi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pandangan ekonomi Islam terhadap minat beli melalui online shop. Pertama-tama, saya akan mendefinisikan ekonomi Islam. Secara terminologis, para pakar berbeda pendapat dalam mendefinisikan ekonomi Islam. Yang pertama, M. Umar Chapra, ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka sesuai dengan maqasid al-syariah atau tujuan ditetapkannya syariah, tanpa mengekang kebebasan individu atau secara berlebihan, menimbulkan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial jalinan moral dan masyarakat. Yang kedua, menurut Muhammad Nejatullah Siddiq, ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikiran Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini, mereka dibantu oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi, akal pikiran, dan pengalaman. Lalu yang ketiga, dari M. Abdul Manan mendefinisikan ekonomi Islam dengan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam. Jual beli dalam Islam. Menurut hukum Islam atau disyariatkan secara Islam, maka jual beli adalah pemindahan barang atau tukar-menukar harta benda yang didasarkan sukarela atau tanpa paksaan serta tidak dilarang. Dalam hal ini bukan hibah. Menurut pengertian Hanafiyah, makna jual beli atau al-ba'i secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda dengan sesuatu hal yang sepadan dengan nilai jualnya yang bisa membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Sedangkan menurut pengertian Malikiyah, Salifiyah, dan Hanabilah atau Hambali, bahwa jual beli atau al-ba'i yaitu pemindahan kepemilikan yang didapat dari tukar-menukar harta benda dari kedua belah pihak. Dasar hukum jual beli adalah karena adanya patokan syariat Islam atau fikih jual beli yang berasal dari tokoh-tokoh ulama atau keagamaan, di mana semuanya berasal dari dalil, yaitu hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Berikut ini beberapa dasar dari hukum jual beli secara hukum Islam, diantaranya yang itu. Yang pertama, bersumber dari Al-Quran. Hukum jual beli diatur di dalam Al-Quran tentang apa yang harus dilakukan dan tentang apa yang tidak harus dilakukan. Berikut ayat tentang riba. Salah satu contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah dipelorehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, bersumber dari Al-Hadis. Pemahaman hukum jual beli dalam syariat agama Islam yang kedua adalah bersumber dari Al-Hadis, yaitu sumber hukum Islam yang berasal dari ucapan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan tentang jual beli yang benar menurut syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserah terimakan. Apabila berlainan jenis, maka jualah sesuka kalian, namun harus langsung diserah terimakan atau secara kontan. Dan yang ketiga, bersumber dari ijma. Ijma adalah kesepakatan dari banyak ulama dalam menetapkan adanya kaidah dari suatu hukum Islam dalam agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis di dalam suatu perkara yang terjadi. Para ulama sepakat bahwa terdapat dalil yang mengatakan hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Devi Ratnasari.
Baik, saya akan melanjutkan materi syarat dalam akad jual beli. Adanya sikap saling rela antara kedua belah pihak, terdapat harta atau benda yang menjadi objek transaksi jual beli telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Terdapat pelaku akad penjualan pembeli adalah orang yang telah balig atau dewasa, berakal sehat, tidak gila, dan mengerti tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jual beli online dalam perspektif Islam. Dalam transaksi jual beli online, kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan perspektif hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, sig'at, ijab qabul, dan juga objek akad, barang yang diperjualbelikan. Selama transaksi jual beli online yang dilakukan dengan barang yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Syarat-syarat mendasarkan diperbolehkannya jual beli lewat online diantaranya tidak melanggar ketentuan syariat agama seperti transaksi bisnis yang diharamkan terjadinya kecurangan, penipuan, dan monopoli. Adanya kesepakatan perjanjian di antara dua belah pihak, penjual dan pembeli. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat alimda atau pembatalan fasak, adanya kontrol sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah, lembaga yang berkompeten untuk menjamin bolehnya bisnis yang dilakukannya transaksi melalui online bagi masyarakat. Penerapan akad as-salam dalam transaksi online shop. 1. Sighat, yaitu ijab dan qabul. 2. Akidani, yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli, dalam hal ini penjual dan pembeli. 3. Objek barang yang ingin ditransaksi terkait harga dan barang yang dipesan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi. Uang dibayarkan terlebih dahulu, barang menjadi utang bagi penjual, barang yang diberikan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati, barang yang sudah dijanjikan harus ada. Jika belum ada, maka transaksi jual beli belum sah. Kejelasan barang sangat diperlukan seperti ukuran, takaran, dan jumlah. Ketiga komponen tersebut memang sudah lumrah dan berlaku bagi proses jual beli. Sifat-sifat barang yang diketahui dengan jelas agar tidak menjadi perselisihan di kemudian hari. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai teori konsumsi Islam. Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia secara langsung untuk menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan memperoleh kepuasan yang berakibat mengurangi ataupun menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Prinsip konsumsi menurut perspektif Islam adalah prinsip halal. Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri atau bangkai, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih tidak diserukan nama Allah. Kemudian dari segi prinsip kebersihan, mengenai kebersihan tercantum dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan, makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Lalu prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebihan. Kemudian, prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati perintah Islam, tidak ada bahaya ataupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hatinya. Kemudian, prinsip moralitas. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan. Dengan demikian, ia akan merasakan kehadiran Allah pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia. Selanjutnya adalah minat beli. Minat beli dapat diartikan sebagai suatu sikap senang terhadap suatu objek yang membuat individu berusaha untuk mendapatkan objek tersebut dengan cara membayarnya dengan uang atau dengan pengorbanan.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli pada konsumen, di mana diantaranya ditinjau dari sisi periklanan suatu produk, serta harga yang sesuai dengan kualitas produk yang didapatkan. Beberapa karakteristik mengenai minat beli yaitu minat tradisional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Kemudian minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. Lalu, minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu produk preferensinya. Minat eksploratif, yaitu minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif tersebut. Lalu, ciri-ciri minat beli diantaranya kemauan untuk mencari informasi terhadap suatu produk atau jasa. Konsumen yang memiliki minat memiliki suatu kecenderungan untuk mencari informasi lebih detail tentang produk atau jasa tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti bagaimana spesifikasi produk atau jasa yang digunakan sebelum menggunakan produk atau jasa tersebut. Kemudian, kesediaan untuk membayar barang atau jasa. Konsumen yang memiliki minat terhadap suatu produk atau jasa dapat dilihat dari bentuk pengorbanan yang dilakukan terhadap barang atau jasa tersebut. Konsumen akan bersedia membayar barang atau jasa yang diinginkan agar dapat memperoleh barang atau jasa tersebut. Lalu, menceritakan hal yang positif. Konsumen yang memiliki minat besar terhadap suatu produk atau jasa, jika ditanya konsumen lain, maka secara otomatis konsumen tersebut akan mencitrakan hal yang positif terhadap konsumen lain mengenai produk atau jasa tersebut. Kemudian, kecenderungan untuk merekomendasikan. Karena seorang yang memiliki minat yang besar terhadap suatu produk akan cenderung memiliki pemikiran yang positif terhadap produk tersebut, sehingga jika ditanya konsumen lain, maka konsumen tersebut akan cenderung merekomendasikannya kepada konsumen lain. Selanjutnya, minat beli menurut perspektif ekonomi Islam. Perilaku konsumsi Islam berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Hadis perlu didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan yang mengintegrasikan keyakinan kepada kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas. Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islam. Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut martabat manusia bisa meningkat. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan untuk mengonsumsi barang atau jasa yang halal dan baik saja secara wajar, tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap diperbolehkan selama hal itu mampu menambah maslahah atau tidak mendatangkan mudorot. Sekian penyampaian materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Sri Wahyuni. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pandangan ekonomi Islam terhadap minat beli melalui online shop. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli online. 1. Kualitas produk. Terdapat 8 dimensi kualitas produk, yaitu sebagai berikut. 1. Kinerja atau performance. 2. Fitur atau tampilan. 3. Kehandalan atau reliability. 4. Kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance to specification. 5. Ketahanan atau durability. 6. Kemampuan pelayanan atau serviceability. 7. Estetika atau estetika. 8. Kualitas yang dipersepsikan atau perceived quality. Kedua, harga. Indikator harga yaitu sebagai berikut. 1. Keterjangkauan harga. 2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk. 3. Daya saing harga. Kesesuaian harga dengan manfaat. 3. Promosi. Alat promosi yang sering digunakan dalam proses komunikasi pemasaran yaitu 1. Periklanan. 2. Promosi penjualan. 3. Publisitas. 4. Penjualan pribadi atau personal selling. 5. Penjualan langsung atau direct selling. 4. Kepercayaan.
Faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain ada 3, yaitu 1 kemampuan ability, kemampuan yang mengacu pada bagaimana transaksi, kedua kebaikan hati atau benevolence, ketiga integritas atau integrity. Kelima, kualitas website. Untuk faktor kualitas website dapat dinilai dari indikator sebagai berikut. 1. Kebergunaan atau usability, kedua informasi atau information, ketiga interaksi layanan atau service interaction. 6. Keamanan. Keamanan memiliki indikator sebagai berikut. 1. Jaminan keamanan, kedua kerahasiaan data. Ketujuh, reputasi vendor. Indikator itu dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. 1. Keandalan pelayanan atau reliability, kedua kredibilitas atau credibility, ketiga kepercayaan atau trustworthiness, keempat tanggung jawab atau responsibility. Kedelapan, kemudahan transaksi. Konsep ini mencakup kejelasan tujuan penggunaan teknologi dan kemudahan penggunaan sistem sesuai dengan keinginan pemakai. Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Mudah untuk dipelajari, mudah untuk digunakan, mudah melakukan transaksi, keempat, mudah memperoleh apa yang diinginkan pengguna. Strategi pemasaran online shop dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam perspektif Asyariah memandang bahwa sektor perdagangan atau pemasaran merupakan suatu sektor pemenuhan kebutuhan hidup yang diperbolehkan asalkan dilakukan dengan cara yang benar, yang jauh dari unsur kebatilan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas materi mengenai beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad berhasil dalam melakukan usaha bisnis. Biasanya kita singkat dengan SAFT atau SAF. S yaitu artinya sidik atau jujur atau benar, kemudian A-nya amanah atau dapat dipercaya, kemudian F-nya fatonah atau cerdas, dan T-nya yaitu tablik atau komunikatif. Sifat dan perilaku tersebut dapat disebutkan secara ringkas, diantaranya yaitu kejujuran. Cakupan jujur ini sangatlah luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan. Kemudian tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Lalu amanah. Amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda. Takaran yang benar, menakar yang benar, dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain. Kemudian goror, yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti atau tidaknya, yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi di antara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif. Kemudian tidak melakukan judi dalam jual beli, tidak melakukan penipuan atau algob, dan menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas atau tadlis, menjauhi ihtikar atau penimbunan barang, saling menguntungkan, larangan menjual barang yang haram, larangan mengambil riba, larangan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, larangan berjualan ketika dikumandangkan azan Jumat. Berdasarkan Al-Quran pada surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang memberikan batasan ketika telah berkumandang azan Jumat, haruslah perniagaan dihentikan untuk menghargai masuknya ibadah Jumat. Praktik pemasaran Nabi Muhammad SAW. Segmentasi dan targeting, Nabi Muhammad mengenal betul barang apa yang disenangi oleh penduduk dan diserap oleh pasar setempat. Setelah mengenal target pasarnya atau targeting, Nabi Muhammad menyiapkan barang-barang dagangan yang dibawa ke daerah tersebut. Kemudian positioning. Beliau menjual barang-barang asli yang memang original serta sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tidak pernah terjadi pertengkaran atau klaim dari pihak pelanggan bahwa pelayanan dan produk yang dijual Nabi Muhammad SAW mengecewakan. Kemudian bauran pemasaran atau marketing mix. Suatu strategi pemasaran untuk melayani pelanggan dengan cara memuaskan melalui produk, price, place, and promotion.
biasanya kita kenal dengan 4P. Kemudian konsep produk. Konsep produk pada pemasaran Islami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selalu menjelaskan dengan baik kepada pembeli akan kelebihan dan kekurangan produk yang dijualnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsep harga. Strategi harga yang digunakan Nabi Muhammad SAW yaitu berdasarkan prinsip suka sama suka. Kemudian konsep promosinya, dalam proses marketing ini perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain konten, kemudian sasaran atau segmentasi pasar, kemudian pengemasan, lalu ada pemasaran atau promosi, dan closing transaksi atau kesepakatan. Kemudian ada konsep distribusi. Nabi Muhammad SAW melarang mencegat atau menyongsong pedagang sebelum tiba di pasar, dan melarang orang kota membeli dagangan orang desa. Kenapa? Karena inti dari pelarangan ini adalah untuk menghindarkan adanya tengkulak atau perantara. Ditekankan oleh Nabi Muhammad adalah bahwa sebuah proses distribusi harus sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan, baik pihak produsen, distributor, agen, penjual eceran, dan konsumen. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.